Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas karunia Allah, kita semua bisa melaksanakan salah satu aktivitas yang mulia di hadapan Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid ini, di Masjid Al-Jabar, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sisa usia kita berkah dan Allah karuniakan kita rizki yang besar, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terhatur salam kita sanjungkan kepada Rasul mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh pengikut ajarannya ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di antara Ismul Azam, Asmaul Husna, atau min Asmail Husna, nama-nama yang baik, nama-nama Allah populer yang paling sering kita ucapkan, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga di dalam Al-Quran diawali surah Al-Fatihah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para ulama, terutama para mufassir, menyebut bedanya antara Rahman dan Rahim. Kasih sayang Allah, untuk Rahman maknanya Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih. Di dunia siapapun Allah beri. Ada yang sholat zuhur, ada yang tidak sholat zuhur, ada yang sholat, ada yang tidak sholat, tapi Allah beri rizki. Ada yang taat, ada yang maksiat, Allah beri semuanya, beri rizki. Jadi jangan pernah kita cemburu melihat orang yang tidak pernah taat kepada Allah, bahkan selalu maksiat, tapi kenapa Allah beri kenikmatan yang begitu banyak? Bahkan mungkin kita cemburu, kenapa lebih banyak daripada kita? Bahkan orang-orang kaya banyak yang tidak melaksanakan ketaatannya kepada Allah, tetapi Allah terus saja seolah-olah dimanja oleh Allah. Itu menunjukkan kasih sayang Allah, rahmannya Allah. Di dunia ini tak pilih kasih, siapapun dikasih oleh Allah. Tapi jangan coba-coba rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang spesial, itu hanya Allah berikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah nanti di akhirat. Tinggal bagaimana keyakinan kita tanamkan, bahwa kita percaya dan yakin nanti di akhirat itu ada hari kebangkitan, di mana kita akan memanen hasil cocok tanam kita ketika di dunia. Dan tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang terpilih. Siapa mereka? Itu orang yang sekarang sholat zuhur di Al-Jabar. Itu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu orang yang senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka Allah karuniakan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar rahim itu
melekat pada jiwa kita, pada rohani kita, maka ada beberapa cara. Di antaranya kita menzikirkan. Kita berzikir dengan Asmaul Husna, menyebut kata Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Harapan kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah yang ditanam di dalam kolbu kita, dalam jiwa kita, dalam rohani kita. Yang terpancar dari diri kita adalah kasih sayang sebagaimana Allah mengasihi dan menyayangi kita. Ibu-ibu di dalam tubuh ibu itu ada rahim, tempat bayi, tempat anak-anak ibu dulu di alam rahim. Maka ibu-ibu selain dititipi rahim, dititipi juga kasih sayang. Walaupun ada ibu atau orang-orang yang mengingkari kasih sayang yang Allah sudah berikan. Padahal Allah sudah berikan tempat untuk membesarkan anak di perut ibu, namanya rahim. Karena rahim itu kasih sayang yang spesial. Seorang ibu pasti sayang ke setiap anak-anak, tapi pada anaknya sendiri kasih sayangnya kasih sayang spesial. Begitupun Allah, kasih sayangnya pada orang yang taat kepada Allah itu kasih sayang yang spesial. Selain kita berzikir dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahkan seluruh aktivitas kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abdar. Setiap aktivitas yang baik jika tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka terputus, tidak sempurna, cacat. Maka awali segala sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan-kebaikan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita mau melaksanakan sholat, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang lain pun yang baik-baik awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dizikirkan terus, diingatkan terus kolbu kita agar senantiasa cumantel ke Allah dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Yang kedua, implementasikan, wujudkan Rahman dan Rahim itu dengan menyayangi diri sendiri, menyayangi orang-orang di sekitar kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat, bertemu, berpapasan dengan anak kecil. Dalam riwayat yang lain disebut itu cucunya Ibnu Umar sedang memainkan burung, manuk piit, burung pipit kalau di kita. Dimainin, di talian kan sok aya di talian Bapak Ibu. Dihibarkan gitu di talian. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mencoba merayu anak itu agar melepaskan burung, tapi enggak mau. Akhirnya dibeli oleh Umar bin Khattab. Setelah dibeli, kemudian diterbangkan, dibebaskan burung itu. Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab wafat, kemudian para sahabatnya bermimpi dengan mimpi yang sama. Dalam mimpinya, dalam tidurnya para sahabat melihat Umar bin Khattab ada di satu tempat, yang di tempat itu tempat yang spesial setelah dikawal oleh 2 malaikat. Para sahabat menyebut bahwa Umar bin Khattab mendapatkan nikmat kubur. Di alam barzahnya mendapatkan kenikmatan. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa gerangan yang membuat engkau bisa mendapatkan nikmat kubur? Kata Umar bin Khattab, aku tidak karena ibadah-ibadahku yang lain. Tentu saja ibadah-ibadah itu sudah menjadi kewajiban. Tapi nikmat kuburku ini aku dapatkan setelah aku membebaskan 1 ekor burung pipit yang waktu itu dimainin oleh cucuku atau oleh anak kecil, lalu dibebaskan. Itulah yang kemudian
populer hadis dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah di pasal pertama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, yang maha pengasih, para malaikat Allah dan para malaikat itu memberikan kasih sayang kepada mereka yang menyayangi, kepada siapapun mereka menyayangi. Maka kata Rasul, sabda Rasul, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Oleh karena itu, tanamkan rasa kasih sayang kita setelah kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Setelah dizikirkan, maka wujudkan kasih sayang kita. Kita sayang pada binatang, kita sayang pada tumbuhan. Tidak asal nebang pohon, tidak asal metik pohon. Kenapa saat wukuf di Arafah jemaah haji kena dam kalau memetik daun? Walaupun sebagian ulama tidak sepakat, tapi sebagian besar para ulama menyebut bahwa memetik daun dengan disengaja ketika wukuf di Arafah itu ganti. Itu suaranya domba kalau dipetik, be gitu. Artinya harus kena sanksi, kena dam, bayar menyembelih 1 ekor domba. Menunjukkan Islam sebagai agama kasih sayang. Jadi jangan asal petik. Di depan rumah kita ada pohon, tidak ada buahnya, jangan ditebang. Karena ternyata pohon itu mengeluarkan oksigen dan kita butuh oksigen. Dia sudah bersedekah kepada kita. Jadi kita harus ikhlas kalau harus membersihkan daun-daun yang sudah mengering. Jangan karena tidak disangka tidak ada manfaatnya. Besar manfaatnya pohon-pohon itu kepada kita. Telah bersedekah kepada kita berupa oksigen. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Itu bukti bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kasih sayang kita dengan cara berzikir, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas kebaikan kita awali dengan basmalah. Kemudian wujudkan dalam aktivitas kita, menanamkan rasa kasih sayang kepada ke binatang saja, ke manuk pipit, burung pipit saja kita harus kasih sayang, apalagi ke manusia, ke anak-anak. Walaupun mungkin berlarian di sini di Masjid Al-Jabar, kita harus sayang pada mereka. Cara mengingatkannya dengan penuh kasih sayang. Saat berpapasan, kesenggol dikit, motor dengan motor, motor dengan mobil, tidak harus marah, tapi tampakkan rasa kasih sayang kita. Walaupun mungkin ada sedikit marah, itu manusiawi, tapi upayakan saling memaafkan. Dan itu perintah dari Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, dan kita senantiasa terpelihara rasa kasih sayang kita seperti yang Allah tanamkan kepada kita dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.